Untuk yang video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan. Ini belum diklik. Bagaimana cara menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat. Jadi di sini ada 3 ciri. Ciri yang pertama adalah dia melalui 3 titik. Jika dia diketahui 3 titik sembarang, melalui 3 titik, tulisannya ya, melalui 3 titik. Jadi misalkan tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik A, 1,2, B, 3,1, misalkan gitu ya, C, negatif 2,4, atau ya sembarang aja gitu ya. Nah, di sini berarti kan kita punya 3 titik sembarang. Kita bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Ini barengan ya, eliminasi. Oke, kita hapus dulu. Ini eliminasi dan substitusi. Jadi kita ingat lagi pelajaran SMP-nya, yaitu materi eliminasi dan substitusi. Nah, itu jika melalui 3 titik sembarang, atau ini kan secara jelas ya, si soal menyebutkan bahwa melalui 3 titik. Jika misalkan dari soalnya itu diketahuinya grafik seperti ini, ada grafik, terus dia gambarnya seperti ini lah ya. Dia diketahui di sini adalah titik A, sini titik B, dan di sini titik C. Itu kan sembarang letaknya. Nah, itu juga artinya kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Berbeda lagi ketika pakai cara yang kedua, atau bagaimana menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X. Sini kita punya titik potong sumbu X. Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu E dan titik yang lainnya. Dan oke, kita buat di sini dan titik lainnya. Jadi misalkan si soalnya itu biasanya tentukan persamaan tentukan persamaan fungsi kuadrat jika titik potong dengan sumbu X-nya, jika titik potong dengan sumbu X-nya bla 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 dan bla 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 gitu ya. Dan titik yang lainnya apa gitu ya. Nah, itu biasanya disebutkan titik potong sumbu X. Tapi jika tidak disebutkan, kita ingat bahwa grafik itu kan seperti ini ya, si diagram kartesiusnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika titik potong sumbu X, itu kan penulisannya misalkan di sini 1, di sini 3. Ini adalah 3,0 dan yang ini adalah 1,0. Artinya jika misalkan kita punya seperti ini, diketahui di sini ada titik pada sumbu X, itu berarti kita menggunakan cara yang titik potong sumbu X, dimana kemarin telah dijelaskan bahwa fx-nya itu sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Siapa yang jadi X1, siapa yang jadi X2, itu bebas. Misalkan kalian mau mengambil X1-nya sama dengan 1, ya berarti X2-nya yang sama dengan 3. Atau kalian bisa juga ngambil X1-nya yang 3 dan X2-nya yang 1. Nah, untuk si nilai fx-nya ini dan nilai x yang ininya dari mana, itu biasanya ada titik yang lainnya. Misalkan di sini kita punya 4,5 gitu ya. Nah, berarti si fx ininya adalah 5 dan si x ininya adalah 4. Nanti kita cari nilai A-nya, seperti itu, untuk menentukannya. Jadi bagaimana cara membaca soal? Apakah kita menggunakan 3 titik sembarang tadi, atau menggunakan titik potong sumbu X ini? Lalu untuk cara yang ketiga, yaitu kita buat. Jika
jika diketahuinya adalah titik puncak. Yang ketiga ini adalah jika diketahui titik puncak. Titik puncak itu kan biasanya XP, YP dan titik lainnya Jadi biasanya ini hanya diketahui dua titik, yaitu titik puncak dan satu titik lainnya. Jadi misalkan contoh soalnya ya, diketahui titik puncaknya negatif 1,3 dan melalui 2,4 misalkan gitu. Nah, nanti kita punya rumus tersendiri, yaitu fx sama dengan A dikali X dikurang XP atau titik puncaknya ya, kuadrat ditambah YP. Nah, nanti si ini itu kan titik puncak ini menjadi XP, YP. Ini XP, YP. Ingat lagi, fx itu bisa kita tulis menjadi y sama dengan A dikali X min XP ditambah YP. Oke, ini kuadratnya jangan lupa. Nah, si melalui titik sembarang ini adalah X, Y. Jadi menggantikan nilai Y ini dan menggantikan nilai X ini. Itu jika bukan dalam bentuk tulisan ya si soalnya, tapi dalam bentuk grafik. Jadi misalkan diketahui grafiknya ini, gitu. Nah, berarti kan di sini akan diketahui bahwa ini itu adalah 3, lalu di sini 2, gitu. Berarti kan ini 3,2 dan satu titik lainnya. Misalkan di sini ini adalah 4, misalkan di sini 4,6. Maka kita buat si 3,2 ini adalah XP, YP. Sedangkan si 4,6 ini adalah X, Y atau titik lainnya. Jadi nanti bisa kita langsung substitusikan bahwa fx sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 YP. Jadi kita masukkan si yang diketahui ini. Jadi kita harus jeli ya. Kita diketahuinya itu titik puncak, titik potong sumbu X atau 3 titik sembarang. Jika sudah diketahui itu, baru kita proses. Bagaimana cara memprosesnya? Coba di sini kita buat contohnya. Kita buat contohnya sini ya. Contoh nomor 1, misalkan diketahui grafiknya dari latihan yang kemarin lah ya. Latihan yang kemarin itu soalnya apa? Ini di sini, ini ya bentuknya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Lalu di sini ada negatif 3, lalu sini ada 2 ya katanya. Di sini ada, oke, gambar grafiknya gini. Gitu ya. Nah, di sini ada titik 1,4. Nah, berarti kita harus tahu apakah dia kan diketahui, berarti ini kan di X ya, berarti dia akan kita tulis negatif 3,0, lalu kita tulis ini 2,0. Nah, ingat lagi ketika Y-nya 0 berarti kan titik potong sumbu X, berarti kita langsung gunakan saja tadi rumusnya apa, fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Kita boleh ambil nih X1 nya yang negatif 3, maka X2 nya yang 2. Lalu untuk 1,4 nya siapa? Ini adalah X, Y. X nya 1, Y nya 4. Kan ini bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X kurang X2. Y nya berarti 4, Y nya sama dengan 4, A nya kita cari, X nya itu 1 dikurang X1 nya tadi negatif 3, X nya adalah 1 dikurang X2 nya yang ini, X2 nya adalah 2, berarti A
1 negatif kali negatif positif. 1 tambah 3 berarti dia 4. 1 dikurang 2 negatif 1. Ini kita tulis lagi 4, berarti 4 sama dengan 4 kali negatif 1 berarti negatif 4A. Berarti A-nya itu sama dengan 4 dibagi negatif 4, atau A-nya sama dengan negatif 1. Ya kan? A-nya negatif 1, betul nggak? Dia terbuka ke bawah. Betul, karena ketika A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Sekarang kita cari persamaannya. Untuk cari persamaannya, berarti kita masukkan lagi. Tadi kan kita udah punya A-nya sama dengan negatif 1. Berarti dari sini kita tulis tadi fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Maka kita akan peroleh A-nya adalah negatif 1. Negatif 1, ini X ini kan negatif kali negatif ya, berarti positif 3. Ini X dikurang 2. Nah, untuk di persamaannya ini, X sama Y-nya tidak perlu disubstitusi. Jadi nanti ini kita punya negatif 1, ini X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif 2, negatif 2X, 3 kali X adalah 3X, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Ini kita punya negatif 1, lalu ini X kuadrat, negatif 2 tambah 3 berarti kan positif 1 ya, positif X dikurang 6. Maka hasilnya negatif kali positif negatif, sehingga negatif X kuadrat. Negatif kali positif juga negatif X, negatif kali negatif positif, berarti positif 6. Maka persamaannya ini. Jadi bisa kita perhatikan dulu ya, dia apakah memotong di 3 titik, melalui 3 titik, memotong sumbu X, atau diketahui titik puncaknya. Contoh yang lain misalkan kita dari yang grafik aja ya. Kalau dari soal yang tertulis kan pasti tahu ya, dia melalui titik puncak, atau dia memotong sumbu X, atau dia melalui 3 titik. Jadi misalkan kita punya seperti ini. Di sini mana ya soalnya? Kemarin ada juga nggak contoh soal kita buat? Kita punya mana? Kita gini ya, coba. Itu. Sini adalah 0,3 dan titik puncaknya adalah di 2,-1. Nah, berarti ini kita cuma punya 2 titik. Biasanya kalau yang cuma punya 2 titik itu adalah diketahui titik puncak dan titik lainnya. Makanya kita bisa langsung menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X dikurang X puncak pangkat 2 ditambah YP. Ini bisa kita tulis lagi, Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Ingat lagi bahwa ini adalah XP, YP, dan yang ini sebagai X, Y. Jadi Y-nya tadi berapa? Y-nya adalah 3, sama dengan A-nya itu yang kita cari. X-nya berarti 0, 0 dikurang XP-nya 2, pangkat 2 ditambah YP-nya negatif 1. Berarti ini 3 sama dengan A dikali negatif 2 pangkat 2 positif dikali negatif 1. Berarti ini negatif 2 pangkat 2 adalah 4A, negatif 1, 3. Si negatif 1 bisa kita pindah ruaskan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4A. Ini 4 sama dengan 4A, lalu A-nya sama dengan 4 bagi 4, 1. Ini betul ya, A-nya adalah lebih besar dari 0. Dia terbuka ke atas. Grafiknya benar ya, seperti ini. Nah, berarti perhitungan kita juga benar. Selanjutnya, kita cari fungsi kuadratnya. Berarti kita punya fx sama dengan A dikali X dikurang XP ditambah YP. A-nya tadi 1, berarti 1 dikali ini kuadrat X. XP-nya tadi berapa? 2 ya. Ini negatif 2 pangkat 2 lalu negatif 1. Kita
uraikan, berarti ini X dikurang 2 dikali X dikurang 2, ini dikurang 1. Ini X kali, kalau sesuatu dikalikan 1 kan tetap ya, jadi boleh kita hilangkan si satunya. X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif 2, negatif 2X, ini juga negatif 2 kali X berarti negatif 2X, negatif 2 kali negatif 2 artinya dia positif 4, negatif 1, artinya kita bisa tuliskan X kuadrat min 2 berarti min 4X, 4 dikurang 1 artinya dia 3. Yang punya X harus dijumlahkan dengan yang punya X, yang tidak punya X dengan yang tidak punya X ya, atau konstanta dengan konstanta, sehingga ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Lalu jika kita punya soal satu lagi yang melalui 3 titik, sini kita coba nomor 3 ya. Nomor 3 kita buat melalui 3 titik. Ini sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Misalkan bentar. Misalkan kita punya titiknya, oke, di sini misalkan berapa kemarin tuh, min 1,4 1,-4, berarti di sini adalah 1, lalu negatif 4 berarti ada di sini misalkan ya, negatif 4, berarti kan titiknya ini. Lalu ada lagi 0,-3, 0, berarti X nya 0, Y nya negatif 3, berarti negatif 3 sini ya. Kita punya ini. Lalu ada lagi 4,5, X nya 4, Y nya 5, misalkan di sini 5, berarti ini. Mungkin nanti gambar grafiknya tuh gini ya, ini gambarnya agak susah gambar. Oke, tapi ini bukan titik puncak, kayaknya harusnya gini ya, ada lagi puncaknya di sini gitu. Ini harusnya enggak gini. Oke, misalkan ini kan, coba kita mengarang ya si soalnya. Kok dihapus? Berarti ini adalah tadi di sini ya, min 3, ini jadi di sini gitu. Ini min di sini. Jadi titik-titiknya itu kita punya sembarang. Ini adalah mana? 0,-3, lalu yang ini 1,-4, dan untuk titik yang ini adalah 4,5. Ini kan tidak pada sumbu X dan bukan titik puncak, jadi dia melalui 3 titik. Melalui 3 titik itu kita pakai dengan cara eliminasi dan substitusi. Bagaimana caranya? Kita ingat lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau kita bisa tuliskan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk titik yang pertama, misalkan kalian ambil 4,5, artinya ya kan ini x, y ya, x nya 4, y nya 5, berarti y nya 5 sama dengan a nya kita tulis 4 kuadrat ditambah b kali 4 ditambah c. Ini 5 sama dengan 4 pangkat 2, berarti kan 16a ditambah 4b ditambah c. Lalu titik yang kedua, misalkan ambil 1,-4. Ini kan sama juga x, y. X nya 1, y nya negatif 4. Berarti y nya kita tulis negatif 4 sama dengan a dikali x kuadrat nih. Berarti 1 kuadrat ditambah b, x nya adalah 1 tambah c. Artinya kita tulis negatif 4 A ditambah B ditambah C. Lalu kita ambil titik yang ketiga ini, 0,-3. Berarti dia x, y. X nya 0, y nya negatif 3. Berarti negatif 3 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Ini negatif 3 sama dengan 0 tambah 0 tambah C.
Karena ini 0 dengan 0 berarti sisa C-nya doang. C sama dengan negatif 3. Sehingga kita punya nih C sama dengan negatif 3. Kita bisa substitusi ke sini. Ini kan ada C ya. Berarti bisa kita peroleh C-nya itu udah disubstitusi nih. 5 sama dengan 16A ditambah 4B dikurang 3. Atau bisa kita tulis berarti 16A ditambah 4B sama dengan negatif 3 ini pindah ruas nih ke 5 ke sebelah kiri, berarti jadi positif. 5 tambah 3 adalah 8. Sama si C ini bisa kita substitusi ke sini. Negatif 4 sama dengan A ditambah B dikurang 3. Artinya dia kita tulis A plus B nya dulu. A tambah B sama dengan negatif 4, si negatif 3 nya pindah ruas, jadi negatif 4 tambah 3, dia negatif 1. Sehingga kita punya persamaan 16A ditambah 4B sama dengan 8 dan A ditambah B sama dengan negatif 1. Kita eliminasi. Nah, kita eliminasi menjadi 16A ditambah 4B sama dengan 8. Lalu ini A tambah B sama dengan negatif 1. Ini bisa kita kalikan, mau menghilangkan A dulu atau mau menghilangkan si B. Kalau mau menghilangkan A, berarti ini 16, yang bawah harus dikali 16. Kalau mau menghilangkan yang B, berarti yang atas kan 4, yang bawah kan 1 ya. Berarti supaya jadi 4 kan dikali 4. Nah, ini misalkan kalian, karena kemarin kita menghilangkan B ya di PowerPoint, kita coba sekarang hilangkan si A-nya. Berarti ini kali 16, yang ini adalah kali 1. Ini 16 kali 1 berarti 16A, 4B kali 1 berarti 4B, 8 kali 1 berarti 8. A dikali 16 berarti 16A, B dikali 16 berarti 16B, negatif 1 kali 16 artinya dia negatif 16, dikurang 16 dikurang 16A sama dengan 0, 4 dikurang 16B berarti dia negatif 12B sama dengan 8 dikurang berarti negatif kali negatifnya positif nih. Berarti di sini tuh bisa kita tulis 8 dikurang negatif 16. Ini negatif 12B sama dengan 8 ditambah 16. Negatif 12B sama dengan 8 tambah 16 berarti 24. Jadi B-nya sama dengan 24 dibagi negatif 12 atau sama dengan negatif 2. Jadi kita punya B-nya sama dengan negatif 2. Untuk substitusinya biasanya kita ambil persamaan yang lebih sederhana. Kita pilih saja yang A plus B dikurang 1. A ditambah B dengan dikurang 1. B-nya tadi diperoleh. B-nya adalah negatif 2. A-nya itu yang kita cari. Sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1. Si negatif 2 ini pindah nih. Ini kurung ya. Negatif 2 nya pindah jadi positif 2. Sehingga A-nya adalah negatif 1 tambah 2. A-nya sama dengan 1. Jadi kita kembali lagi ke bentuk umumnya. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya adalah 1. Berarti kita tulis 1x kuadrat. B-nya negatif 2x, C-nya tadi berapa C-nya? C-nya adalah negatif 3. Berarti kita tulis C-nya negatif 3. Kalau 1 itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Jadi ini persamaan fungsi kuadratnya. Makanya ciri-cirinya dulu yang perlu kita perhatikan. Apakah dia melalui 3 titik sembarang, memotong sumbu X, atau diketahui titik puncak dan titik lainnya. Oke, ini untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Semoga dapat lebih dipahami ya video yang ini. Terima kasih.